kita akan masuk surga ketika kita sabar pergi membeli roti. Setelah itu rotinya jatuh tengah jalan. Itulah bukan rezeki kita. Kalau itu rezeki kita, maka tidak akan jatuh di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, marilah kita sama-sama mengirimkan salawat kepada ruh Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafazan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Yang sayyidina sama yang Muhammad. saya hormati kaum muslimin yang muslimat yang ada, semoga kaum muslimin terinspirasi mendengar kita berpidato selanjutnya. Judul pidato kita pada siang hari ini tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Jadi bagi orang yang beriman, kalau sabar melewati hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang sabar melewati hujan yang diberikan Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa yang ada. Allah Subhanahu wa taala kalau Allah ya punya dosa, kalau lagi dagingnya ujian, kalau sabar awak, itulah penghapus dosa awak. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, bagi orang yang beriman sabar melewati hujan yang diberikan Allah, apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu melihat orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, orang yang sabar diberikan Allah, kecuali diberikan Allah musibah ataupun Allah mengasih dia ujian yang sangat berat, itulah Allah menghapus dosa mereka yang telah mereka buat. Pastinya ujian itu adalah penghapus dosa. Itu adalah kecerminan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi beriman, kalau sabar melewati ujian, itu insya Allah ada hikmahnya di balik semua itu. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, apabila orang itu melakukan kesalahan di dunia, dia tidak sabar ketika ujian datang kepadanya. Pada hal itu kaum muslimin rahimakumullah, pada itu kesabaran itu adalah kesabaran kasih sayang Allah. Kesabaran Allah mengasih ujian. Apa ujian itu? Ujian itu enggak ada rezeki, enggak ada duit. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, walaupun awak indo makan 3 ikan cegah Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kita yang itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala disuruhnya kita setiap bulan puasa kita berpuasa, supaya kita tahu bagaimana orang kelaparan itu yang tidak Allah kasih rezeki, yang Allah kasih ujian. Itulah makanya kita berpuasa, supaya kita tahu bagaimana orang yang diuji Allah, supaya kita tahu kita tidak makan dan minum. Itu makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita harus beriman melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kaum muslimin yang berbahagia, indah bulo ko nyai kepiang indah bulo lay atau boy ujian kaum muslimin yang berbahagia beko. Awak harus sabar. Kalau bukan di dunia dibalas Allah, di akhirat Allah akan membalasnya. Kalau di akhirat Allah tidak membalasnya, maka di dunia akan datang. Misalnya kalau di dunia itu dibalas Allah kaum muslimin yang berbahagia,
di akhirat bisa dibalas Allah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, innallaha ma'asabirin tadi. Sesungguhnya Allah itu peserta orang yang sabar, melihat orang yang sabar. Apabila orang itu melakukan kesalahan, apabila orang itu berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kasih ujian supaya kita tahu, supaya kita bisa melihat orang yang dikasih Allah taala ujian. Itulah makanya kita disuruh Allah berpuasa. Jadi kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, apabila kaum muslimin yang berbahagia pergi membeli roti, setelah itu rotinya jatuh tengah jalan, itulah bukan rezeki kita. Kalau itu rezeki kita, maka tidak akan jatuh di tangan kita. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, ujian-ujian ini ada banyak macamnya. Musibah, ataupun kita diberikan Allah sakit, ataupun kita tidak kurang sehat. Itulah makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita harus beribadah, meminta pertolongan dari Allah. Kalau Allah mengasih ujian, maka alhamdulillah kita sabar. Kita minta berdoa kepada Allah diberikan kesabaran untuk melewati ujian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin, itu sesungguhnya Allah itu melihat peserta orang yang sabar. Makanya kita sabar kaum muslimin rahimakumullah. Surga itu, kita akan masuk surga ketika kita sabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun penyakit, ataupun kita bawa tadi roti pulang dari pasar, setelah itu jatuh, itu bukan rezeki kita. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, awak harus sabar. Roti itu misalnya 100 harganya, awak bodi dari pasar, jadi kaum muslimin rahimakumullah jatuh tengah jalan, itu bukan rezeki kita makan. Itu rezeki orang lain, itu rezeki Allah yang aturnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemungkinannya roti itu yang dibawanya bukan halal, itu haram. Halal roti bawanya tentunya. Tapi kenapa jatuh tengah jalan? Itulah makanya rezeki kita tidak ada tuh. Itulah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, hamba Allah rahimakumullah. Jadi pidato saya sependek ini aja dulu. Kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan. Karena siang hari ini kita mungkin sekian dulu. Itulah dulu saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang ada di sana terinspirasi mendengar saya berpidato pada siang hari ini. Jadi mungkin sekian dulu, itulah saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.